Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar pemirsa BBS TV dimanapun Anda berada? Pastinya hari ini menambah semangat kita semua karena kita akan ada acara yang luar biasa bersama dengan BKKBN Provinsi Jawa Timur, dari BKKBN Pusat juga, dan anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Insinyur Haji Nur Yassin MBAMT dalam program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Insinyur Haji Nur Yassin MBAMT. Pada hari ini Kamis 28 Juli 2022 di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Baik pemirsa setia BBS TV dimanapun Anda berada, stunting perlu kita ketahui bersama bahwa kondisi ini terjadi akibat malnutrisi yang terjadi dalam jangka waktu yang lama, dan kondisi stunting ini tidak bisa diubah apabila sudah lebih dari 2 tahun dan akan berdampak tentunya pada perkembangan kognitif si anak tersebut. Beberapa yang harus kita perhatikan untuk pencegahan stunting sesuai dengan tema kita hari ini, hindari kehamilan 4 terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering untuk mencegah anak stunting. Maka dari itu kita hadapkan keempat narasumber kita kepada Anda semua yang ada di rumah dan yang hadir di studio. Akan kita bahas bersama tema tersebut. Kita perkenalkan untuk narasumber kita yang pertama. Beliau adalah anggota Komisi 9 DPR RI yang terhormat Bapak Insinyur Haji Nur Yassin MBAMT. Boleh tepuk tangan untuk beliau? Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat Pak ya? Oke. Senyumnya ini bisa menambah semangat kita tentunya ya. Oke. Kita perkenalkan juga narasumber yang kedua dari BKKBN Pusat. Beliau selaku Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Kita perkenalkan yang kami hormati Bapak Ahmad Taufik Eskom MAP. Oke, sehat Pak ya? Luar biasa. Dan narasumber kita yang ketiga dari BKKBN Provinsi Jawa Timur. Beliau selaku Koordinator Bidang KS. Ini Kartininya BKKBN. Yang kami hormati Dr. Rana Soehartuti MM. Kabarnya baik Bu? Alhamdulillah, selalu semangat ya Bu ya. Oke, program-program dari BKKBN ini luar biasa banget. Dan tentunya masyarakat Jember tidak asing lagi. Beliau selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Perkenalkan yang kami hormati Bapak Dr. Andes Supri Handoko MM. Oke, senyumnya ini kita lupain ya Bu ya. Oke, apalagi semangatnya buat penurunan stunting luar biasa. Kader-kadernya pun luar biasa. Oke, langsung saja bersama dengan narasumber kita yang pertama. Beliau anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Insinyur Haji Nur Yassin MBAMT. Bapak, yang selalu menjadi pertanyaan bagi pemirsa di rumah dan ibu-ibu juga yang hadir di sini, penggunaan alat kontrasepsi selain mengendalikan kuantitas penduduk juga menjadi kunci meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena dengan kehamilan yang terencana anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tentunya. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal tersebut? Bisa disampaikan kepada masyarakat di rumah dan yang hadir di sini. Terima kasih Mbak Devi. Tentu benar sekali pernyataan tadi bahwa alat kontrasepsi yang dikenal saat ini telah membantu kita masyarakat terutama pada usia subur untuk punya keturunan yang bermutu. Tapi Mbak Devi, ini yang keturunan yang tidak bermutu itu artinya stunting kan, itu masih banyak sekarang. Tahun 2021 kemarin yang tercatat untuk
seluruh Indonesia rata-rata 24,4% masih stunting. Artinya dari 4 anak lahir 1 stunting. Ini data, bukan kata saya, bukan kata Pak Supri, bukan kata Pak Mas Taufik, tapi data yang dirilis oleh beberapa sumber data terpercaya. Itu, jadi makanya saya bilang serius ini, 1 dari 4 coba. 1 ini kalau nggak diurusin menjadi beban yang 3 nanti di negara. Kenapa? Kata ahlinya ya, saya ikutin. Itu ya ada yang nyebutnya bahkan penyakit, karena dia produktivitasnya akan rendah, selalu akan memakan, menyedot dari orang-orang Indonesia yang lain yang 3 itu, secara umum seperti itu. Jadi ini benar-benar serius. Oleh karena itu saya berharap ini ibu-ibu yang terhormat, yang memang membidangi kesehatan keluarga, mendidik anak-anak dari sisi pembacaan atau pengertian, dari sisi pembaca Al-Quran atau keagamaan juga sangat penting. Jadi benar Mbak, itu benar, hanya kadang-kadang begini, nanti mohon dijelasin para ahli dari eksekutif ini tentang macam-macam alat kontrasepsi Mbak. Ada yang cocok untuk ibu yang satu, tidak cocok untuk ibu yang lain. Ya karena saya sudah melewati, saya sudah punya cucu 5 ya, jadi saya sudah alami 20 tahun yang lalu itu. Ada tidak cocok pada kondisi tertentu sehingga harus pindah ke jenis kontrasepsi yang lain. Kontrasepsi umumnya ibu-ibu, tapi juga ada bapak-bapaknya. Nanti mohon Pak Supri menjelaskan. Itu Mbak. Baik, luar biasa, beliau adalah salah satu tokoh yang sangat perhatian sekali mengenai pencegahan anak stunting, khususnya yang ada di Indonesia. Tentunya boleh sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Selain sosialisasi, apakah ada juga strategi yang dikhususkan terjun langsung ke masyarakat Ibu? Bisa dijelaskan? Usai jeda pariwara berikut, kami akan segera kembali. 골프는 남들하고 싸우는 운동이 아니야. 너 자신과 싸워서 이겨야 하는 운동이야. 내가 골프 잡으면 무슨 생각 드는 줄 아냐? 우리 가족 생명줄 잡고 있는 것 같아. 엄마 핑계 대지 말고 하지 마! 골프 좋아. 미치도록 좋아 골프. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam promosi KIE, Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama Mitra Kerja Anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Insinyur Haji Nur Yasin MBAMT. Oke pemirsa, tadi sudah kita bahas mengenai strategi yang sudah dilakukan BKKBN Provinsi Jawa Timur untuk mensukseskan gerakan Hindari 4T. Salah satunya dengan sosialisasi. Contohnya yang sudah kita lakukan hari ini. Selain itu, apakah ada juga strategi khusus yang langsung terjun ke masyarakat Ibu ini? Bisa disampaikan kepada pemirsa PBS TV dan yang hadir di sini? Disilakan. Terima kasih Mbak Devi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau yang ada di masyarakat, kita punya namanya PPKBD, sub PPKBD dan kader. Insya Allah di sini banyak yang sudah hadir. Di sana ada kader dan ada kelompok-kelompok untuk pembinaan Bangga Kencana ini. Di sana ada kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia. Kemudian untuk remaja ada Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Dan untuk pemberdayaan ekonominya ada usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor. Itu adalah strategi untuk penanganan itu. Jadi untuk menghindari 4T, jadi yang sudah
ibu-ibu atau mulai dari remajanya ini agar nggak pingin nikah, dia bisa berkegiatan di PIK remaja itu. Kalau pingin tanya-tanya terkait dengan kesehatan reproduksi, kemudian kegiatan-kegiatan apa, anak-anak remaja ini bisa berkegiatan melalui pusat informasi dan konseling remaja. Begitu juga untuk ibu hamil dan ibu balita, ini juga ada namanya Bina Keluarga Balita. Di sana ada kader-kader yang tangguh dan juga ada penyuluh yang mendampingi para kader ini. Jadi diharapkan ini ibu yang hamil ini diusahakan minimal itu 21 tahun ini dan memberikan jarak antara anak pertama ke anak kedua itu minimal 3 tahun. Karena apa? Yang 2 tahun itu menyusui, yang 1 tahun adalah untuk siap-siap hamil kembali. Jadi menyusui, menyempurnakan itu 2 tahun, kemudian yang 1 tahun adalah untuk hamilnya. Tapi yang ideal berapa? Satu keluarga tidak ada 2 balita. Jadi satu keluarga 1 balita, berarti idealnya adalah jarak kelahiran anak pertama ke anak 2 adalah 5 tahun. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian silakan apabila memerlukan konseling, informasi dan untuk ibu-ibu remajanya di sana ada Bina Keluarga Remaja. Bagaimana untuk menikahkan putra-putrinya itu jangan hanya teropnya, riasnya dan lain-lain, tetapi putra-putri ini pun diusahakan menjelang perkawinan itu sehat. Sehat itu tentu pada saat mendaftar di desa itu diharapkan putra-putri jenengan itu sudah diberikan konseling oleh tim pendamping keluarga dan ada toolnya atau alatnya untuk mendownload namanya LCMIL. Kemudian putra-putrinya diharapkan memeriksakan kesehatannya di puskesmas atau klinik, nanti di sana dites. Apa itu? Nanti dites umurnya, kemudian HB-nya, kemudian lingkar lengan sebelah kiri, itu diharapkan tidak kurang dari 23,5 atau yang dinamakan KEK, sehingga pada saat putra-putri ini pun jenengan itu melaksanakan perkawinan dalam posisi sehat. Jadi mak-mak saya pesan nggih, kalau mau menikahkan putra-putri ini pun jangan hanya terop, baju, makanannya seperti apa, souvenirnya seperti apa, gedungnya di mana dan lain-lain, tapi utamakan 3 bulan sebelum menikah itu sudah diperiksakan ke puskesmas. Dan silakan kalau panjenengan repot untuk konsultasi, BKKBN sudah menyiapkan ini konsultasi secara online gratis, yaitu melalui www, jadi diketik aja di Android jenengan, www.siapbahagia.com. Di sana ada 5 dokter, ada 7 bidan dan ada 6 psikolog yang menerima konsultasi secara online gratis. Silakan dicoba dan tidak memakan pulsa yang banyak karena konsultasi setelah diketik www.siapbahagia.com nanti akan keluar WhatsApp, gambar WhatsApp, ketik di situ, insya Allah para konselor kita sudah siap untuk menjawab. Sesuai dengan linknya, Siap Bahagia. Kalau kita bisa menghindari untuk tidak menikah terlalu muda dan juga tidak terlalu tua, tidak terlalu banyak anak dan tidak terlalu sering memiliki anak, insya Allah bakalan sesuai dengan link itu tadi, kita siap bahagia. Oke, dengan berbagai program dan juga strategi yang sudah dicanangkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur, bagaimana untuk kesadaran dari masyarakat yang berada di Kabupaten Jember? Kita tanyakan langsung bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Bapak Dr. Andes Supri Handoko MM. Bisa disampaikan Bapak? Oke, terima kasih Mbak Devi. Saya menyapa dulu kepada para calon penghuni surga.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon izin Pak Haji Nur Yasin, saya menyampaikan unek-unek dalam hati saya. Saya bahagia sekali pada kesempatan sekarang ini karena ada di calon-calon penghuni surga. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena disinilah generasi masa depan bangsa itu ditentukan. Para guru saya menyampaikan bahwa al-ummu madrasatul ula, betul ya? Betul ya? Alhamdulillah, betul katanya. Jadi kunci keberhasilan 4 terlalu atau pendewasaan usia perkawinan itu kalau disampaikan kepada para ustadzah, ini saya yakin akan sangat tepat sekali, Pak Haji Nur Yasin. Terima kasih atas kesempatan para muslimat yang luar biasa, para guru ngaji yang tadi diperjuangkan oleh Pak Kiai Yazid Khobir, beliaunya luar biasa. Sudah berapa puluh ribu tadi diperjuangkan, mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, dan tentunya bisa menjalankan selain menjadi ustadzah guru ngaji, bisa menjalankan program-program pemerintah yang seluruhnya sudah dibicarakan oleh para pendahulunya tadi, dari BKKBN, dari DPR MPR RI, juga dari BKKBN Provinsi Jawa Timur. Prinsip di Kabupaten Jember itu kebijakan dan strateginya sangat luar biasa. Disampaikan terima kasih banyak Bapak, intinya belum ada kendala selama ini yang sudah berjalan ya Pak untuk di Jember, dan kita juga pengen tahu seperti apa hubungan hindari 4T dengan percepatan penurunan stunting ini. Akan kita bahas usai jeda pariwara berikut, kami akan segera kembali. Menemani aktivitas Anda, kami akan hadirkan berita yang aktual dan pastinya informatif. Mulai dari politik, hukum, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, hingga olahraga. Kami sajikan yang berimbang, menarik, serta mendidik untuk menambah khasanah pengetahuan Anda. Perajin tempe di Magetan, Jawa Timur terpaksa untuk mengecilkan ukuran tempe yang dijual agar... Lintas berita setiap hari Senin sampai Kamis, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Tadi sudah dijelaskan tentunya seperti apa kondisi yang ada di Kabupaten Jember dan strategi-strategi yang sudah terlaksana dari BKKBN pusat maupun Provinsi Jawa Timur. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini bagaimana hubungan dengan hindari 4T dan percepatan penurunan stunting, akan dijelaskan langsung oleh beliau, Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Bapak Ahmad Taufik Eskom MAP. Disilahkan Bapak. Ya, terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan bahwa berkeluarga itu bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis, tetapi kita punya kewajiban bagaimana anak kita menjadi anak yang berkualitas, anak yang sehat, anak yang cerdas gitu ya. Nah tentu ini perlu perencanaan yang matang. Tadi sudah disampaikan bahwa harus hindari 4T. T terlalu muda menikah atau terlalu muda melahirkan ya, atau hamil, dan terlalu dekat. Ini yang paling dekat hubungannya dengan stunting. Dimana kalau terlalu muda
ibu-ibu sekalian, mohon diperhatikan bahwa kalau punya putra putri yang usianya 20 tahun ke bawah, hindari dulu untuk hamil. Kenapa? Karena usia itu adalah usia yang puncaknya untuk masa pertumbuhan, di mana pertumbuhan secara fisik maupun secara psikis. Nah, bisa dibayangkan ya, kalau misalnya ibunya atau wanita yang hamil tapi usianya masih usia pertumbuhan, berarti rebutan gizi sama bayinya gitu ya, bisa dipahami itu ya, sehingga nanti akan melahirkan anak yang kekurangan gizi, menjadi anak yang stunting. Dan bisa dibayangin juga dalam kehidupan gitu ya, kok anak-anak punya anak, jadi kira-kira keluarganya jadi keluarga apa? Anak-anak, Keluarga Pak. anak-anak ya. Jadi keluarga itu bukan main-main, bukan main-main. Kalau anak-anak itu kan main-main ya. Nah, tolong dipahami ini gitu loh. Bukan melarang, tetapi direncanakan dengan baik agar anak kita menjadi anak yang berkualitas. Yang kedua, hindari terlalu dekat jaraknya. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian punya anak, ibu wajib menyusui selama 2 tahun ya Bu. Nah, mohon maaf, ibu-ibu ini kan banyak di pengajian. Saya mohon maaf mengeluarkan ada Al-Baqarah 233, di situ menyebut apa? Harus menyusui selama 2 tahun. Betul nggak? Nah, itu artinya itu sudah amanah, sudah firman Allah dan harus kita jalani. Nah, kalau Bapak, mohon maaf Ibu, kalau belum 2 tahun Ibu sudah melahirkan, terus mengabaikan anak Ibu tidak menyusui, kira-kira dosa nggak Bu? Nah, itu sudah pemberian yang maha kuasa. Nah, dampaknya pun demikian. Kalau selama 2 tahun anak kita tidak diberi ASI, anak kita tidak diberi asupan gizi, nanti anaknya tumbuhnya gagal, menjadi anak yang kerdil, anak yang tidak cerdas. Nah, begitu juga ketika di dalam kandungan. Jadi 9 bulan, makanya kita sebut namanya program 1000 hari pertama kehidupan. Itu adalah usia golden atau usia emas yang harus kita perhatikan dengan asupan gizinya. 9 bulan berarti kan kalau dihitung hari 270 hari ya. Kemudian 2 tahun kalau kita hitung 720 hari. Kalau kita jumlahkan menjadi 1000 hari pertama kita. Jadi program 1000 hari pertama kehidupan adalah program yang menyesuaikan Al-Baqarah 233 Bu. Mohon maaf ya, saya bicara seperti ini mohon maaf karena kita sebagai umat harus menyadari ini, bahwa kita memang betul bahwa banyak anak banyak rezeki, pasti semua pasti yang dilahirkan akan diberikan oleh rezeki oleh Yang Maha Kuasa. Tetapi yang menjadi pertanyaan apakah makanan yang diberikan itu berkualitas atau tidak? Ya kan? Pertanyaannya itu. Kalau makan sih semua pasti makan, orang gila pun makan, mohon maaf. Tetapi untuk kualitas gizinya perlu diupayakan gitu loh. Nah, itulah jadi hubungannya hindari 4T untuk menghindari stunting, kematian bayi dan kematian ibu. Demikian. Oke, pernikahan dini tentunya ini masih ada dan kerap kali terjadi. Bagaimana BKKBN menyikapi hal tersebut, Bapak? Iya, betul. Kalau dilihat dari data memang masih banyak ya masyarakat yang menikah di usia anak, bukan usia dini. Saya kalau bilang usia dini, kasihan nanti yang namanya dini nggak boleh menikah. Saya menyebutnya usia anak gitu ya. Memang banyak dan alhamdulillah tapi sekarang sudah mengalami penurunan. Nah, kita BKKBN terus berupaya salah satunya tadi sudah disebutkan melalui ada kegiatan namanya generasi berencana atau genre.
yang menjadi duta-duta percontohan untuk merencanakan kehidupan berkeluarganya dan juga peduli terhadap kualitas atau kreativitas dari yang bersangkutan. Kemudian tadi sudah disebutkan ada PIK KRR, Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja, yang ada di seluruh sekolah dan ada di masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau punya anak, silakan konsultasi tentang kesehatan remaja di sekolah-sekolah dan juga di masyarakat. Seperti ada, kalau di masyarakat itu ada Karang Taruna ya, Karang Taruna, ada juga di masyarakat namanya Bina Keluarga Remaja atau BKR. Melalui kelompok-kelompok kegiatan itulah Bapak Ibu sekalian ikut, selain di, nah ini kebetulan ibu-ibu pengajian kan, ada kelompok-kelompok, nanti masuk ke kelompok-kelompok kegiatan keluarga remaja, atau nanti yang remaja-remaja ikut konseling kesehatan reproduksi remaja, sehingga menjadi wawasannya terhadap kesehatan reproduksinya menjadi baik gitu. Nah, ini terus kita berupaya melalui program-program. Nah, edukasi kita banyak ya, edukasi kita bisa secara langsung, bisa ada event-event, dan sekarang sudah modelnya media sosial ya, media sosial, internet dan lain sebagainya. Ada podcast, ada semacam talk show kecil di perguruan tinggi, di sekolah, dan di masyarakat pun tersedia. Nah, ini yang upaya-upaya kita untuk memahami masyarakat agar menghindari yang namanya 3-0 ya. Jadi 0 terhadap 3, yaitu hindari terhadap narkoba, hindari terhadap seks bebas ya, hindari terhadap menikah di usia anak, Bu, jangan usia dini, nanti dini nggak boleh menikah. Nah, itu barangkali. Terima kasih. Oke, luar biasa. Jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut kami akan segera kembali. Nonton TV nunggu sampai rumah, nggak zaman. Mulai sekarang, kamu bisa nikmati live streaming program-program menarik di Mobi BBS TV. Kamu juga bisa loh posting informasi apapun yang kamu mau dengan menjadi citizen jurnalis di sini. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan join sekarang ya. Kamu bisa download di Play Store gratis. Mobi BBS TV, semua dalam genggamanmu. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Kita memasuki di sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada masyarakat yang sudah hadir, yang ingin bertanya silahkan. Oke Ibu, baik. Dengan Ibu siapa? Boleh berdiri Bu ya. Bergeser ke depan boleh. Terima kasih, kami Ibu Susanti dari lingkungan Sumber Ketangi, Kelurahan Wirolegi. Oke, pertanyaannya Bu. Ya, kebetulan kami juga kader Posyandu di lingkungan kelurahan. Pertanyaan kami yaitu sesuai dengan percepatan penurunan angka stunting dengan mencegah 4T. Nah, permasalahan kami di sini yaitu karena kami desa setengah kota. Jadi masih ada pernikahan anak, bukan pernikahan dini tapi pernikahan anak. Mereka sekolah, putus sekolah cukup sampai di SMP, tidak melanjutkan. Mereka pilih bekerja karena faktor ekonomi. Akhirnya yang terjadi ada sih bukan banyak tapi masih ada, yaitu kalau sudah kecelakaan. Nah, itu yang kita cukup susah juga. Kecelakaan otomatis kan harus dinikahkan.
Sedangkan mereka sudah dalam keadaan kondisi hamil. Jadi ini permintaan juga dari kami, kan senyampang ada petugas terkait dari pemberdayaan keluarga. Kami mohon solusi dan juga bantuan dalam ibu hamil yang masih belum waktunya hamil, dalam keadaan ekonomi yang serba kekurangan. Kami mohon sebisanya untuk mendapatkan bantuan seperti snack atau apapun itu yang sekiranya bisa memperbaiki gizi bayi yang ada dalam kandungan itu. Terus untuk menurunkan angka stunting itu sendiri itu sudah banyak dilakukan di lingkungan kelurahan kami, seperti sosialisasi dan lain-lainnya. Tapi ya itu tadi, karena ada faktor-faktor lain yang faktor lain yaitu seperti yang saya katakan tadi, yaitu kalau sudah kecelakaan ya mau bagaimana lagi, mau tidak mau ya tetap harus dijalani. Jadi kami mohon solusinya, juga mohon bantuannya. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, bagaimana jika kondisi calon ibu ini menikah karena kecelakaan? Ya. Yang kedua, mohon untuk diberikan snack ataupun nutrisi yang bergizi kepada ibu hamil, ya, seperti itu. Dan bagaimana solusinya? Kita persilahkan kepada Ibu Dr. Anda Soehartuti MM selaku koordinator bidang KS untuk menjelaskan. Disilahkan Ibu. Terima kasih Bu Susanti, ini pertanyaan yang sangat bagus dan ini mungkin di Bapak Ibu sekalian itu mungkin ada yang seperti ini juga. Jadi kalau sudah hamil tetap harus dinikahkan Bu. Nah, kemudian pada saat setelah dinikahkan ini harus didampingi. Ini ada Ibu Bu Susanti itu kader Posyandu. Kemudian kita juga ada namanya tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga ini kewajibannya salah satunya adalah mendampingi keluarga-keluarga mulai dari calon pengantin sampai keluarga yang memiliki balita. Ini salah satu untuk percepatan penanganan stunting, yaitu di mana tim pendamping keluarga ini juga salah satunya itu memastikan yang bersangkutan itu adalah misalnya wajib untuk menerima bantuan, betul-betul mendapatkan bantuan. Nah, kalau sudah dinikahkan, ini didampingi oleh tim pendamping keluarga, tolong betul-betul beliaunya memeriksakan kehamilannya di puskesmas minimal 6 kali, kemudian asupan gizinya juga harus diperhatikan, yaitu gizi seimbang. Isi piringku, insya Allah Bu Susanti paham, sepertiga karbo, sepertiga sayur dan buah, sepertiga protein, itu lauk pauknya. Jadi harus paham itu. Kemudian memastikan sudah diperiksa, perkembangan janinnya bagus. Kemudian diharapkan lahir itu dalam posisi tidak stunting. Jadi tugas tim pendamping keluarga salah satunya adalah untuk mendampingi ini agar tidak stunting. Kalau memang perlu bantuan itu beliau-beliaunya itu akan mengusahakan, karena setiap bulan di desa itu sudah ada namanya tim percepatan penurunan stunting yang dipimpin oleh kepala desa. Di dalamnya ada Bu Bidan, ada PKK, ada kader dan ada penyuluh. Itu setiap bulan diharapkan yang seperti ini terlaporkan dan ini bisa naik menjadi rapat ini lokakarya di tingkat kecamatan, nanti dibahas sampai mendapatkan didampingi oleh tim pendamping keluarga. Oke, untuk saat ini apakah ada Bu pemberian nutrisi kepada ibu hamil ataupun gizi tambahan seperti itu Bu? Tentu itu yang kami harapkan. Di
di desa itu kan ada Bu Bidan yang mempunyai tugas untuk memberikan misalnya kayak susu, kemudian makanan, itu kalau nggak salah itu ada di Dinas Kesehatan. Mungkin yang lebih jelasnya kalau di Kabupaten Jember ini Pak Handoko. Disampaikan terima kasih banyak. Sekali lagi boleh kita kasih tepuk tangan untuk keempat narasumber kita yang luar biasa. Jamu kodang telo bojo lemu ning ati laga. Bener nggak? Jamu kodang blimbing, ibu hamil bahagia jaga stunting. Saya Devi Putri beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.